Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Teman-teman, kapal yang ditumpangi oleh Jokowi dan keluarganya serta kroni-kroninya kini sudah mulai bocor. Walaupun belum tenggelam. Apa yang saya maksud di sini? Kapal itu sudah mulai bocor dan sedikit demi sedikit air itu masuk dan kapal itu sedikit demi sedikit akan tenggelam. Sebetulnya ini sudah saya perkirakan pada 2024 yang lalu, ya, ketika Jokowi itu bagaikan seorang penguasa di negeri Prancis pada saat itu, ya, Louis ke-14, yang merasa dirinya itu berada di atas segalanya. Yang saya maksudkan ini adalah ketika Louis ke-14 menyatakan kepada parlemen di Paris, "Les États moi." Les États moi itu adalah negara adalah saya. Dan karena itu apapun yang dilakukan itu bisa bebas-bebas saja. Dia merasa lebih tinggi dibandingkan dengan parlemen. Dia lebih tinggi dibandingkan dengan ketua partainya sendiri, yang pada saat itu adalah Megawati Soekarno Putri dari PDIP. Dia juga merasa lebih tinggi dibandingkan 3 cabang kekuasaan trias politika. Dan karena itu dia bisa semaunya saja melakukan hal-hal yang dia inginkan tanpa memedulikan lingkungan politik di sekitarnya. Hal semacam ini sudah pernah saya tulis, ya, di harian Media Indonesia. Itu Media Indonesia opini pada yang judulnya itu adalah "Negara Adalah Saya", ya. Dan di dalam Media Indonesia itu, di situ saya juga menceritakan bagaimana Jokowi itu benar-benar seperti Louis ke-14 pada 13 April 1655 yang menyebut dirinya sebagai "Negara Adalah Saya", ya. Dan walaupun kita tahu, ya, ini adalah satu gerakan perawatan rakyat terhadap sang raja yang absolut, yang kemudian menimbulkan revolusi Prancis dengan semboyan liberté, égalité, dan fraternité, ya. Jadi kebebasan, kesejajaran, dan juga persaudaraan, ya. Nah, yang jelas, ya, walaupun Indonesia bukan negara kerajaan, tapi pada saat itu merasa bahwa Jokowi itu sudah melihat seakan-akan Indonesia itu adalah kerajaan, dia adalah raja, dan kemudian dia bisa mengangkat anaknya menjadi putra mahkota, dan kemudian menjadikan itu sebagai awal pembangunan dinasti politik Jokowi, ya. Dan kenapa ini saya tulis seperti itu? Karena saya melihat, ya, Jokowi itu seperti melanggengkan atau melangsungkan suatu code politik di Eropa pada abad pertengahan, ya. Yaitu misalnya dia menganggap ucapannya itu adalah hukum sendiri, ya, atau sabdo panditerato. Ia bisa mengatur hukum sesuai dengan keinginannya, seperti yang terjadi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, ya, yang dulu akhirnya menjadikan Gibran itu bisa menjadi cawapres, ya. Dan kemudian pejabat juga tidak ada yang berani menentang atau memperingatkannya karena mereka takut diresapel atau digeser, ya. Kemudian ketiga, tidak ada pejabat yang berani menggalang kekuatan untuk menyainginya karena takut ada pejabat lain yang melaporkannya karena takut kepada sang penguasa. Keempat, para pejabat juga yang bersaing untuk dekat kepadanya agar jabatan itu, ya, aman, ya, dan kemudian mendapatkan kekuasaan tambahan darinya. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang dibuatnya tidak lagi atas dasar dialog atau diskusi dengan orang-orang dekatnya, baik di kabinet maupun pejabat sipil militer lainnya, tetapi tergantung pada siapa yang ia dengar. Dan pembisik ini belum tentu pejabat yang dekat dengannya, melainkan bisa saja adalah orang-orang yang tidak memiliki jabatan resmi.
dalam hal ini bisa saja apakah dia tukang urut ataupun bahkan cenayang. Ya. Cenayang misalnya adalah orang-orang dekat yang kemudian memberikan gambaran-gambaran tentang sesuatu yang gaib dan sebagainya dan sebagainya. Dan kita lihat Jokowi adalah orang yang haus kekuasaan. Dan karena itu ya, walaupun dia sudah berkuasa 10 tahun, tapi masih ingin berkuasa lagi di Republik Indonesia, baik untuk masa kekuasaannya yang ketiga kali, dan ketika itu tidak bisa dilakukannya sendiri, makanya dia menggunakan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden pada masa itu. Nah, saya juga pernah mengingatkan Presiden Jokowi ya, melalui tulisan saya di Harian Kompas ya, Jumat 6 Oktober 2023 ya, dengan judul Asa Memanggul Lupa ya. Kenapa ini saya beri judul seperti ini ya? Karena kita tahu ya, dalam filsafat Jawa itu orang yang berkuasa itu tidak jarang kemudian dia lupa akan jati dirinya. Dia lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Dia lupa bahwa bagaimana kekuasaan itu harus digunakan untuk hal-hal yang baik untuk rakyat ya. Dan kemudian dia juga lupa kepada teman-teman yang dekatnya sendiri, dan lupa kepada orang-orang yang selama ini sudah banyak membantu dia untuk kemudian bisa menjadi seorang penguasa tertinggi di Republik ini untuk 10 tahun ya. Dan Anda kalau masih ingat ya, apa yang terjadi dengan kasus MK itu masuk ke dalam apa yang disebut dengan judisialisasi politik atau politik judicial ya. Judisialisasi politik itu adalah bagaimana yang namanya MK digunakan untuk kepentingan politik dengan mengubah misalnya hal-hal yang terkait dengan judicial di Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Saya beri contoh misalnya bagaimana adik iparnya si Aman Usman itu kemudian mengubah putusan MK ya, agar bisa memberikan kesempatan pada Gibran Rakabuming Raka itu menjadi calon wakil presiden. Dan di dalam tulisan itu sendiri ya, saya mengingatkan kepada beliau bagaimana apa yang disebut dengan reformasi itu terjadi pada 1998. Karena pada intinya reformasi 1998 itu bukan melulu persoalan reformasi ABRI semata, tapi juga mencegah bagaimana supaya kolusi, korupsi, dan nepotisme itu tidak terjadi lagi di Republik ini. Tapi kita tahu baru 25 tahun reformasi itu berjalan ya, pada tahun 2023 itu Jokowi ternyata sudah menerapkan yang tadi saya katakan kolusi, korupsi, dan nepotisme itu jauh lebih buruk dibandingkan pada era Orde Baru ya. Dan di dalam tulisan itu ya, kuasa memanggul lupa, itu saya juga sudah mengingatkan di dalam tulisan tersebut ya, agar Jokowi tetap kepada relnya, berjalan sesuai dengan rel politiknya, yaitu apa? Ikuti aturan-aturan konstitusi, ikuti aturan-aturan perundang-undangan, agar apa? Agar dia nanti bisa mengakhiri masa jabatannya dengan soft landing ya. Soft landing itu artinya dia mendarat dengan sangat smooth ya, seperti pesawat yang landing, dan kemudian dia akan dikenang sebagai seorang presiden yang benar-benar ada di hati masyarakat. Dan saya juga mengingatkan bahwa jangan terjadi hal yang kemudian keserakahan kekuasaan dia itu semakin merajalela, dan ini bukan saja akan menimbulkan apa yang disebut dengan hard landing ya, atau hard landing, tapi juga ini bisa menjadi apa yang disebut dengan crash landing, di mana pesawat yang dia gunakan itu akan mendarat dengan amat keras dan kemudian pesawat itu berantakan. Dan apa yang terjadi saat ini, kalau menurut saya, itulah apa yang diingatkan oleh berbagai para pemikir Indonesia, yaitu bagaimana dia kalau bisa mendarat dengan soft di akhir masa jabatannya, dan bukan kemudian terjadi hard landing atau bahkan crash landing. Apa yang terjadi pada 2025 ini, menurut saya, ini adalah suatu apa yang disebut dengan crash landing. Walaupun tadi saya katakan ya, kapal ataupun pesawat kapal ya, apa yang digunakan itu masih bocor, belum menyebabkan kapal itu tenggelam, tapi situasi menuju tenggelamnya kapal itu akan terjadi. Walaupun dia misalnya bisa membayari para buzzer yang
kadang-kadang kasar, kadang-kadang membuat hoax ya, kadang-kadang membuat juga negatif campaign ya terhadap orang-orang yang pro demokrasi, terhadap orang-orang yang benar-benar mengemukakan kejujuran itu jauh lebih penting dibandingkan kekuasaan yang tanpa kejujuran ya. Namun apa yang terjadi sekarang itu sudah akan menuju ke sana. Saya beri contoh ya, berbusa-busa dia bicara bahwa yang ijazah SMA ataupun ijazah sarjananya itu asli. Berbagai upaya dia lakukan untuk mempertahankan bahwa ijazah dia itu asli, tapi sedikit demi sedikit dengan suatu yang disebut dengan perjuangan dari teman-teman di dalam UGM sendiri ya, untuk kemudian membuka tabir yang disebut dengan kepalsuan dari ijazah-ijazah itu, kini sudah menuju kepada suatu titik akhir. Kenapa? Karena Jokowi tidak mungkin mengalahkan teknologi, baik teknologi digital ataupun teknologi yang terkait dengan urusan cetak mencetak ijazah, dan juga teknologi yang terkait dengan bagaimana membuat kertas pada tahun 85 ataupun 80 yang kemudian seakan-akan itu sama dengan kertas pada produksi saat ini. Dan kita juga tahu ya, berbagai upaya dia untuk kemudian memanipulasi siapa yang menjadi pembimbingnya, bahkan sejarah UGM itu dibolak-balik sama dia ya, tentang siapa yang menjadi dekan pada masa itu ya, dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada saat itu, akhirnya terbongkar juga. Dan kita juga sudah melihat bahwa Jokowi tidak berkuasa seperti pada masa lalu. Dia juga tidak merasa dirinya itu benar-benar yang tadi saya katakan di atas semua ya, bahwa negara adalah saya, tapi dia sudah melihat tanda-tanda akhir dari kekuasaannya itu, akhir dari pengaruh politiknya itu akan benar-benar tinggal di ujung jalan. Dan inilah yang saya katakan ya, bahwa kekuasaan itu ada batasnya ya. Jangan lupa dengan janji-janji yang disebut dengan apa namanya itu, diri saya untuk negara, janji-janji yang juga dulu dibuat oleh Bung Karno, yang juga dia bacakan kembali di Ancol sebelum dia menjadi presiden ya. Jadi apa istilahnya itu, persembahan diri saya untuk bangsa dan negara ya. Tapi ternyata dia melanggar janji tersebut ya. Belum lagi berbagai tipu muslihat dia untuk bisa mempertahankan kekuasaan dia selama 10 tahun lebih ya. Jadi dalam tayangan-tayangan YouTube saya yang lalu ya, misalnya bahwa yang namanya kekuasaan di atas langit itu pasti ada langit. Di atas kekuasaan pasti ada yang namanya zat yang lebih berkuasa dari diri kita. Dan kita juga tahu yang namanya kekuasaan itu ada batasnya. Orang-orang yang selama ini takut untuk bicara, tentunya akan banyak bicara. Kemudian orang yang kemudian dekat dengan dia, yang seharusnya menjadi juru bicara istana, yang kemudian dia lebih berperilaku sebagai buzzer, yang menggunakan kata-kata kasar, yang menggunakan kemudian hoax-hoax ya, seakan-akan orang-orang itu adalah orang-orang yang jahat dalam tanda kutip terhadap negara ataupun terhadap istana dan sebagainya ya. Itu tentunya mereka-mereka ini juga akan sedikit demi sedikit kehilangan yang disebut dengan pengaruh kebazarannya dia. Dan jangan lupa, kalau Anda memilih juru bicara, itu pilihlah orang-orang yang benar-benar intelek, yang benar-benar sastrawan ya, jadi bisa menggunakan kata-kata yang baik ya. Dan kalau Anda belajar dari kasus-kasus di berbagai negara, kalau Anda lihat tidak ada juru bicara misalnya pemerintah Tiongkok atau pemerintah Amerika Serikat atau pemerintah Prancis yang kemudian mengungkapkan hal-hal yang negatif secara individu ya, tetapi adalah orang-orang yang kemudian menggunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang tepat ya, dan juga data-data yang baik pula. Hanya dengan demikian kepercayaan publik, kepercayaan negara lain terhadap kita itu benar-benar bisa dipertahankan. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.